Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Islam Al-Ihya Kabupaten Kuningan dengan NIM 22234121025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis website dari website Canva. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu yaitu Ibu Neng Sri Latifah Zulfa MKom. Nah, sebelum saya menjelaskan analisis dari website Canva itu sendiri, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu Canva. Nah, Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, baik dalam bentuk presentasi, poster, dokumen, dan juga konten visual lainnya. Canva ini dapat digunakan oleh semua orang dan publikasinya pun dapat dilakukan di mana saja. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai Canva. Oh ya teman-teman, ini adalah tampilan dari website Canva. Untuk itu, kita langsung saja yuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis logo. Nah, pada Canva ini memiliki logo yang menurut saya itu sangat modern dan ramah untuk dilihat oleh mata. Nah, ini logo dari Canva-nya, tulisan Canva. Ini logo dari websitenya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, ini logo Canva dengan warna yang biru dengan gradasi ungu. Kemudian ada tulisan Canva di tengah-tengah. Nah, ini dari logo Canva. Menurut saya logo ini juga sangat modern dan tentunya gampang atau mudah dikenali oleh semua orang seperti itu. Yang ketiga adalah analisis tampilan grafis website. Nah, teman-teman semua, kita melihat di sini di menu utama dari website Canva ini memang sudah didesain lebih grafis dan lebih modern. Mungkin karena website Canva ini kan dibuat untuk desainer yang masih pemula ataupun desainer yang memang sudah berpengalaman untuk mendesain sesuatu. Jadi tampilan dari website Canva pun harus dibuat menjadi lebih grafis gitu. Baik dari logonya, icon-iconnya, dan warna utama dari Canva pun memang sudah terlihat lebih modern dan mudah untuk dipelajari oleh pengguna seperti itu. Kemudian yang keempat adalah analisis menu dari website Canva. Nah, teman-teman semua, seperti yang telah saya sebutkan atau telah saya jelaskan pada poin sebelumnya, Canva ini kan didesain dengan grafis yang sudah modern dan ramah untuk dilihat. Jadi, menu-menu yang ada di website Canva juga ini sudah sangat mudah untuk dipelajari dan sangat mudah untuk digunakan. Contohnya di sini ada menu buat desain, ada menu buat desain ini memang dia tuh sudah banyak sekali pilihan-pilihan yang ada di website Canva-nya, baik dia buat dokumen, papan tulis kah, konten Instagram, dan lain sebagainya. Dan tentu dengan ukuran yang memang sudah disediakan oleh Canva itu sendiri gitu. Kemudian menu-menu lainnya pun di sini ada menu dari desain yang telah kita buat. Kemudian ada proyek-proyek yang kita buat. Jadi memang ketika menggunakan Canva ini dengan sudah ada menu yang seperti ini, ya pengguna-pengguna, khususnya pengguna-pengguna pemula itu dia akan mengeksplor lebih jauh, itu lebih cepat gitu dibandingkan menggunakan aplikasi-aplikasi lain atau website-website desain lainnya. Selanjutnya, mengenai analisis icon website di Canva, itu memang ikonnya itu sudah disesuaikan dengan menu-menu yang ada di Canva. Jadi memang lebih informatif dan lebih mudah juga gitu untuk pengguna ini menggunakan aplikasi Canva atau website dari Canva gitu. Di sini contohnya ada menu dari Docs. Nah, Docs ini dia punya icon seperti bentuk dokumen gitu. Oh, jadi bentuk dokumen ini pengguna sudah tahu nih, berarti
bentuk dari dokumen ini berarti untuk desain dokumen. Contoh lainnya di sini ada menu presentasi. Presentasi ini dengan icon yang seperti LED gitu, yang biasa digunakan untuk seseorang melakukan presentasi. Jadi memang untuk icon-iconnya pun disesuaikan dengan menu-menu yang ada di Canva. Dan yang terakhir mengenai analisis antarmuka berbasis interaksi. Nah teman-teman semua, seperti yang telah saya jelaskan dari penjelasan saya sebelumnya, antarmuka berbasis interaksi ini sebenarnya memang dari website Canva ini dia itu antarmuka dan interaksi itu memang berjalan bersamaan. Contohnya, ketika kita ingin membuat desain, kita pilih buat desain dari menu di Canva ini, kita pilih buat desain, kemudian kita pilih misalnya kita mau buat konten Instagram dengan ukuran memang sudah diatur di Canva sendiri 1080 x 1080 pixel, kemudian kita klik. Nah, maka interaksi yang ditawarkan pun kan dari awal ketika kita buat desain, nah interaksinya kita disuruh milih kita pengen apa gitu. Ketika kita pilih tadi konten Instagram, maka dia langsung melanjutkan interaksi ke pembuatan desainnya langsung. Nah, kita akan ditawarkan nih dengan beberapa menu lagi di sini. Menu desainnya ini berarti salah satu kelebihan dari Canva adalah kita bisa memilih template atau memilih penggunaan desain yang sudah ditawarkan di Canva. Contohnya kita mau buat yang ini ya, kita pilih. Nah, maka kita langsung saja mengeditnya di sini. Itu. Kemudian salah satu tambahannya lagi kita langsung bisa memilih elemen-elemen yang ada di Canva gitu. Kemudian jadi ketika ingin menambahkan sesuatu, misalnya logo Instagram, kita pilih saja logo Instagram di sini. Logo Instagram kan diberikan langsung di sini. Jadi tidak perlu mencari lagi ke Google dulu, kita cari logo Instagram, masukkan ke desainnya, tidak perlu karena di Canva sendiri sudah menyediakan elemen-elemen yang begitu banyak. Itu. Jadi ketika nanti kita sudah selesai mendesain nih, kita langsung saja ke menu bagikan, kemudian kita langsung diunduh di sini. Nah, interaksi antara manusia kita dan juga komputer ini sudah ditawarkan di menu yang ada di website Canva. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan, saya mengambil kesimpulan bahwa website Canva ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah tampilan antarmuka ini sudah memiliki tampilan yang baik dengan grafis yang modern sehingga para pengguna, khususnya pengguna yang masih pemula itu mudah untuk menggunakan website Canva. Yang kedua adalah sudah banyaknya template-template yang disediakan di website Canva sehingga pengguna ini lebih mudah lagi untuk mendesain di website Canva. Yang ketiga adalah di website Canva ini memiliki fitur untuk berbagi desain atau share link sehingga untuk bekerja secara tim tidak harus langsung bertemu gitu. Jadi bisa online dimanapun seseorang itu mendesain, dia bisa membagikan linknya untuk berbagi desain dengan orang lain untuk mendesain secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya yaitu banyaknya pilihan desain yang ada di Canva, baik untuk umum, pendidikan, dan juga desain-desain lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu mencari elemen ketika kita mendesain di website Canva itu juga sangat mudah gitu. Jadi tidak usah mencari bahan-bahan elemen di sumber lain karena di Canva pun sudah disediakan. Dan yang terakhir kelebihannya adalah penyimpanannya itu bersifat penyimpanan awan untuk menggunakan akun Google. Jadi di device kita itu tidak terlalu banyak storage ruang-ruang yang harus tersedia gitu di device kita masing-masing. Itu kelebihannya. Kekurangan dari Canva yang pertama adalah karena dia berbasis online, jadi internet kita ini harus stabil. Dia tidak bisa digunakan di tempat-tempat yang internetnya itu tidak stabil gitu, karena ketika kita mendesain di website Canva internetnya tidak stabil, maka desain kita itu tidak akan tersimpan.
Seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak semua fitur yang ada di Canva itu dapat digunakan di Canva yang tidak pro. Jadi kalau kita ingin mendesain di website Canva untuk menggunakan seluruh fiturnya, maka kita harus membeli terlebih dahulu Canva Pro. Yang ketiga adalah fitur yang belum tersedia semua gitu, seperti di website desain lainnya gitu, seperti teknik gradasi yang ada di Canva itu tidak banyak fiturnya, jadi masih terbatas. Itu beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang saya temukan di website Canva. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai analisis website dari website Canva. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini memberikan sedikit informasi untuk teman-teman semua jika ingin mendesain di website Canva. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai analisis website yang tadi saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.